Mungkin kalian tahu, market kripto lagi berdarah banget dan Ethereum lagi turun gila-gilaan. Pertanyaannya, apakah ini saatnya beli lagi? Hari ini kita akan membahas tentang apa yang sedang terjadi di market kripto. Kenapa market kripto berdarah-darah? Sekarang, yuk kita bahas. Di awal minggu pertama bulan Februari ini, market kripto benar-benar babak belur. Bitcoin sempat menyentuh di bawah level $95.000 dan Ethereum bahkan sempat menyentuh $2.400. Tapi bukan market kripto aja yang merah. Indeks saham kayak S&P 500 juga lagi goyang. Tapi sementara emas itu justru lagi bullish. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kebijakan tarif baru Trump. Penyebab utama dari market merah pada minggu ini adalah karena kebijakan tarif baru yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, di mana dia memberlakukan tarif baru pada barang impor dagang dari Meksiko, Kanada, terutama Tiongkok. Nah, tarif baru ini memicu kekhawatiran market akan terjadinya perang dagang baru yang bikin ekonomi makin lesu. Akibatnya, investor ini memilih untuk keluarin duitnya dari aset-aset yang high risk kayak kripto dan juga saham US. Alasan yang kedua, ketidakpastian suku bunga dari The Fed. The Fed atau The Federal Reserve ini masih abu-abu soal suku bunga, apakah akan dinaikkan, diturunkan, atau tetap netral. Market sebetulnya expect dalam waktu dekat akan ada pemotongan suku bunga. Tapi sayangnya, pernyataan terbaru dari pejabat The Fed ini mengatakan sebaliknya. Mereka masih hawkish alias mempertahankan suku bunga yang tinggi. Dan ini bikin market panik karena cost dari pinjaman tetap mahal dan bikin likuiditas di market makin ketat. Yang ketiga, outflow dari investor institusi. Kita juga bisa melihat bahwa investor institusi yang bisa kita lihat dari data ETF, mereka mengeluarkan dana mereka cukup besar dari market kripto. Karena seperti tadi yang aku sebutkan, mereka khawatir dengan resiko makroekonomi yang semakin meningkat. Hal ini bisa kita lihat dari penurunan total market cap kripto dalam beberapa hari terakhir. Dan yang keempat, tekanan dari regulasi. Beberapa negara besar kayak US dan Europe mulai memperlakukan peraturan yang agresif untuk market kripto. Ada kabar nih bahwa SEC mulai menindak lebih banyak proyek kripto yang dianggap sebagai sekuritas. Gimana pasar lain merespon? Yang pertama dari S&P 500 dan juga Nasdaq. Mereka sebenarnya sempat naik, tapi saham kayak Apple dan juga Nvidia itu sempat turun tajam. Ini nandain kalau investor masih ragu apakah makroekonomi atau kondisi ekonomi secara global ini bisa pulih dalam waktu dekat. Yang kedua, harga emas naik, yaitu sekitar 1,3%. Ini menjadi tanda bahwa investor mulai mengamankan aset mereka ke dalam instrumen yang safe haven, yang mereka anggap lebih aman dan tidak sevolatil market kripto dan juga saham. Yang ketiga, dolar AS menguat. Hal ini terjadi karena banyak investor global yang kembali ke aset yang berbasis USD. Ini mengakibatkan market kripto dan juga saham itu menurun karena mereka dianggap sebagai anti dolar. Jadi kalau dolarnya naik, biasanya market kripto dan juga saham itu turun. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah saatnya cicil beli lagi? Harga ETH sekarang udah jauh lebih murah dibandingkan harga sebulan yang lalu. Kalau kita percaya dengan teknologi yang dibawa oleh Ethereum, maka nggak ada salahnya untuk kita cicil beli buat dapetin potensi harga yang lebih baik di masa depan. Tapi tetap harus punya strategi. Biasanya strategi yang aku lakukan adalah DCA atau dollar cost averaging, alias beli dalam jumlah yang sedikit-sedikit dalam jangka waktu tertentu supaya kita nggak nangkep pisau yang lagi jatuh dan kita nggak all in gitu. Ketika harga jatuh, kita bisa beli lagi karena kita masih punya amunisi atau uang untuk beli. Terus apakah akan ada penurunan yang lebih dalam? Mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang juga. Tentu kemungkinan seperti itu ada. Ada kemungkinan untuk market crypto jatuh lebih dalam lagi, apalagi kalau kondisi ekonomi global semakin buruk. Tapi biasanya kalau market crypto jatuhnya gila banget, biasanya akan rebound juga dengan waktu yang cepat. Jadi kalau mau beli bisa mulai dari sekarang, tapi tetap siapin dana cadangan buat kita beli lagi kalau marketnya sewaktu-waktu turun lagi. Dan pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga banyak ditanyain, apakah kita harus diversifikasi atau all in ke satu aset, yaitu ETH atau Ethereum? Buat yang punya modal yang besar, nggak ada salahnya untuk alokasikan aset kamu ke dalam instrumen yang lebih aman atau safe haven seperti emas atau mungkin dolar atau USDT kalau dalam kripto, sembari menunggu kepastian lebih lanjut dari market. Tapi kalau kamu memang fokus sama Ethereum dan percaya sama project ini, maka nggak ada salahnya untuk cicil beli dengan strategi DCA kayak aku. Dan untuk melanjutin series cicil ETH yang sudah aku lakukan dalam 3 minggu belakangan ini, sekarang kita akan beli lagi Ethereum. Langsung aja kita beli, let's go. Halo guys, sekarang kita sudah ada di dalam halaman utama dari aplikasi Ajaib Alpha, dan di sini kita bisa melihat spot kita dan total portofolio kita di mana kita minus 25,74%. Wow, lumayan banyak ya. Karena memang hari ini market lagi crash.
Dan aku juga sudah melakukan top up 2 juta dan aku akan sebelum membeli menunjukkan fitur yang menarik, yaitu berita update soal cryptocurrency. Dan kalau kita klik, kita akan diarahkan menuju beritanya. Kita bisa baca dari investasi, ya, kita bisa melihat kondisi market, liquidation heat map saat ini seperti apa. Ya, banyak sekali trader-trader yang terlikuidasi di market dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kita bisa scroll lagi ke bawah dan melihat berita-berita soal kripto dan juga market global yang lain. Tentunya ini bagus banget untuk menjadi insight buat teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di produk apa gitu ya. Dan sekarang kita kembali ke spot, dan seperti biasa kita akan kembali membeli ETH, tapi aku akan membeli dengan jumlah bukan 1 juta tapi 2 juta rupiah, karena aku melihat potensi yang cukup besar untuk kita beli dengan jumlah seperti ini. Langsung aja kita beli, market order, dan kita langsung beli. Dan selesai, berhasil. Kita lihat keterangan ordernya. Kita balik ke beranda dan kita lihat total investasi kita sudah 4 juta rupiah dan minus kita sekarang berkurang menjadi minus 15%. Aku pakai aplikasi Ajab Alpha karena aplikasi trading dan investasi kripto ini sudah berizin OJK yang mudahin kamu untuk beli Bitcoin dan ratusan aset kripto lainnya dengan instan. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Semua bisa investasi di Ajaib. Untuk kamu yang mau nyobain aplikasinya, link downloadnya udah aku taruh di dalam deskripsi ya. Siapa tahu kamu berkesempatan untuk dapat bonus kripto senilai 6 juta rupiah. Lumayan banget kan? Nah, sekarang coba kita bahas dari beberapa POV atas kondisi market kripto yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini. Yang pertama, perspektif investor jangka panjang. Buat mereka yang percaya dengan masa depan kripto, situasi seperti ini justru adalah kesempatan emas buat nambah portofolio mereka dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, perspektif dari trader jangka pendek, mereka justru lebih suka main short term. Mungkin bisa manfaatin volatilitas ini untuk nyari profit dari swing trade dan shorting di futures market. Ini bisa banget. Dan yang ketiga, perspektif dari makroekonomi. Dari sudut pandang makro, kita masih dalam ketidakpastian ekonomi global. Jadi walaupun harganya terlihat menarik untuk dibeli, tetap ada risiko untuk market turun lebih dalam lagi sebelum akhirnya tentu bisa pulih. Karena market nggak selamanya turun, pasti ada naiknya. Dan market juga nggak akan selamanya naik, pasti ada turunnya. Jadi kita sebagai investor harus bisa manfaatin dan ngeliat potensi dan peluang ini. Kesimpulannya, market memang lagi merah, tapi buat yang punya strategi dan mindset jangka panjang, ini justru jadi peluang dan juga momentum yang mungkin nggak akan terulang lagi. Yang penting jangan FOMO dan juga ikut-ikutan, tetap pakai analisa thinking dan juga strategi yang matang dan juga riset sebelum kamu beli aset kripto apapun. Kalau kamu suka dengan video ini dan tertarik untuk ikutin perjalanan aku untuk cicil Ethereum dalam beberapa waktu ke depan, silakan klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya informasi ini nggak berhenti di kamu aja. Stay safe and see you in the next video. Bye bye.